warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Rita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pertemuan kedua mata pelajaran kimia di kelas 11. Kali ini Ibu akan membahas suatu pokok bahasan yang sangat menarik sekali kita bahas, yaitu tentang senyawa karbon, atau lebih tepatnya tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon saja. Nah, kalian tentu sudah tahu kan atom hidrogen dan atom karbon, di mana letaknya atom hidrogen dan letaknya atom karbon di dalam sistem periodik unsur. Nah, untuk bahasan lebih lanjutnya kita akan belajar lebih banyak apa itu senyawa hidrokarbon dan bagaimana kekhasan dari atom karbon sehingga dia dipelajari secara khusus di kelas 11 ini. Nah, tetapi untuk pokok bahasan berikutnya ada hal yang harus kalian ketahui sebelum kita lanjut belajar, yaitu ada kompetensi yang harus kalian ketahui atau kalian pahami sebelum kita lanjut belajar. Yang pertama, apa tujuan kita belajar yang pada pokok bahasan ini, yaitu kalian harus bisa nantinya mengidentifikasi senyawa karbon yang ada dalam senyawa karbon atau suatu struktur senyawa karbon. Nah, tentu saja ini melalui praktikum ya. Bisa percobaan sederhana di rumah, bisa nanti kita percobaannya di lab kalau keadaan kita sudah normal. Yang kedua adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi atau menentukan ciri-ciri kekhasan dari atom karbon tersebut atau apa keistimewaan dari atom karbon tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena senyawa karbon itu sangat banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, maka posisi dari atom karbon itu berbeda di setiap strukturnya. Ada yang disebut dengan atom C primer, ada yang disebut dengan atom C sekunder, dan ada yang disebut dengan atom C tersier. Nah, bagaimana pembahasannya nanti kita pelajari lebih lanjut setelah ini. Yang ketiga, tujuannya adalah siswa harus bisa memahami struktur umum dari senyawa hidrokarbon, terutama 3 golongan senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana, golongan alkena, dan golongan alkuna. Kemudian menghubungkan rumus umum atau rumus struktur dari ketiga senyawa-senyawa tersebut. Nah, tentu saja jangan lupa apa ciri-ciri dari golongan alkana, apa ciri-ciri dari golongan alkena, dan apa ciri-ciri dari golongan alkuna. Berikutnya adalah karena strukturnya sangat banyak senyawa hidrokarbon ini, maka bentuk lainnya kita sebut dengan isomer nantinya. Jadi kalian harus memahami juga apa isomer alkana, bagaimana menentukan isomer dari alkena, dan bagaimana menentukan isomer dari alkuna. Dan tak kalah pentingnya adalah kalian harus bisa mengetahui reaksi-reaksi yang ada pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, demikian juga yang penting adalah bagaimana kalian menamakan senyawa-senyawa dari hidrokarbon tersebut. Nama dari golongan alkana, tata nama dari golongan alkena, dan tata nama dari golongan alkuna. Nah, bahasan lebih lanjutnya kita pelajari lebih mendalam lagi. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti gambar Ibu di samping ya, Ibu punya gambar, ada gambar korek api, ada gambar sate, ada gambar gula. Nah, semuanya itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung unsur karbon. Nah, senyawa karbon dibagi atas 2 golongan, yaitu ada yang disebut dengan senyawa organik dan ada yang disebut senyawa anorganik. Di mana senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, sementara senyawa anorganik adalah yang berasal dari bukan makhluk hidup tentunya. Nah, selanjutnya kita perhatikan Ibu punya gambar, ada gambar kayu, ada gambar daging, dan jika kayu dan daging itu kita bakar, maka akan menghasilkan suatu senyawa yang berwarna hitam atau yang kita sebut juga dengan karbon biasanya, atau kita lebih mengenal karbon tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai arang. Betul bukan? Nah, kayu, daging apabila dibakar akan menghasilkan arang. Nah, arang tersebut itu adalah yang dinamakan dengan karbon. Nah, kemudian kita akan membahas lebih lanjut, ini kita lewatkan ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang
Pembahasan lebih lanjutnya adalah tentang perbedaan senyawa organik dan anorganik. Ya, tadi kita sebut bahwa senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, sementara senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari bukan makhluk hidup. Nah, dilihat dari kestabilannya, senyawa organik itu lebih mudah terurai dan berubah struktur, sementara senyawa anorganik itu lebih stabil. Dan kalau dilihat dari titik lebur dan titik didihnya, maka senyawa organik itu titik lebur, titik didihnya rendah, sementara senyawa anorganik titik lebur dan titik didihnya lebih tinggi. Dan dilihat dari kelarutannya senyawa organik itu mudah larut dalam pelarut nonpolar, sementara senyawa anorganik mudahnya larut dalam pelarut yang polar. Kereaktifan. Sekarang kita lihat kereaktifan. Anorganik itu reaktif sekali dan umumnya bereaksi dengan cepat. Sementara organik itu kurang reaktif dan bereaksinya lambat biasanya. Dan kita lihat dari struktur, kalau senyawa organik itu strukturnya mempunyai rantai atom karbon, tetapi kalau yang anorganik tidak bisa mempunyai rantai atom karbon. Nah, di situ istimewanya senyawa karbon. Nah, berikutnya kita akan bahas bahwa senyawa karbon itu adalah senyawa yang mengandung karbon dan banyak sekali. Nah, kita batasi cakupan kita adalah hanya kepada senyawa hidrokarbon saja, yaitu senyawa yang hanya terdiri dari unsur CH, atau kalaupun ada ditambah dengan unsur O, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bisa melihat atau uji keberadaan atom C dan H, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam laboratorium. Kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita menguji atom C dan H bisa melalui reaksi pembakaran, bukan? Tetapi kalau di dalam laboratorium nanti kita bisa menguji dengan adanya uji CO2 atau uji H2O. Nah, kamu tentu bisa membuktikan adanya keberadaan unsur karbon di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nanti animasi percobaan uji CO2, uji H2O di dalam laboratorium. Nah, tentu saja hal ini kita tidak lakukan di rumah ya. Kalau yang kita bisa lakukan di rumah adalah hanya dengan melalui reaksi pembakaran. Nah, sekarang kita lihat apa sih kekhasan dari atom karbon sehingga dia menjadi istimewa. Kalau kita perhatikan, atom karbon itu adalah terdiri dari nomor atomnya 6. Kalau kita buat konfigurasinya berarti valensinya 4 dong. Nah, kalau kita gambarkan adalah seperti gambar ibu di samping ya. Atom karbon mempunyai 4 buah atom valensi. Kemudian atom karbon ini dia bisa mengikat, artinya kalau 4 valensi bisa mengikat 4 unsur yang lain. Maka atom karbon itu kalau dia mengikat satu atom karbon yang lain atau C yang mengikat satu C yang lain, kita sebut sebagai atom C primer. Sementara kalau atom C yang mengikat 2 atom C yang lain, maka kita sebut sebagai atom C sekunder. Kalau dia mengikat 3 atom C yang lain, maka kita sebut sebagai atom C yang tersier. Jika mengikat 4 atom C yang lain, maka kita sebut sebagai atom C yang kuartiner. Ingat, tidak ada atom C yang mengikat 5 atom C yang lain ya. Karena apa? Karena atom C hanya punya 4 valensi. Jadi dia hanya bisa mengikat 4 unsur yang lain. Nah, bahasan lebih lanjut adalah bahwa senyawa hidrokarbonnya itu bisa kita lihat dari 2 hal, yaitu bisa berdasarkan rantai karbonnya atau bisa berdasarkan ikatannya. Sekarang kita lihat, kalau berdasarkan rantai karbonnya, maka hidrokarbon itu ada yang alifatik dan ada yang hidrokarbon alisiklik. Kamu perhatikan perbedaannya ya. Kalau alifatik, rantainya terbuka. Sementara kalau hidrokarbon yang alisiklik, rantainya tertutup. Ujung yang satu dengan ujung yang lainnya bertemu atau melingkar. Nah, sementara berdasarkan ikatannya, atau satu lagi ada ya, hidrokarbon aromatik. Nanti kita belajarnya di kelas 12
ya yang aromatik. Kalau aromatik rantainya juga melingkar tapi biasanya ada ikatan rangkap ya, ikatan rangkap 2. Nah, itu nanti kita pelajari ya di kelas 12 yaitu tentang benzen. Nah, kemudian berdasarkan ikatannya kita bagi senyawa hidrokarbon itu ada yang disebut dengan hidrokarbon yang jenuh dan ada hidrokarbon yang tidak jenuh. Nah, apa itu hidrokarbon yang jenuh? Hidrokarbon jenuh kita golongkan adalah yang termasuk alkana. Ciri-ciri dari alkana adalah ikatan tunggal semuanya, tidak mempunyai ikatan rangkap. Sementara kalau hidrokarbon yang tidak jenuh itu terdapat pada golongan alkena dan alkuna. Nah, apa ciri-ciri dari alkena dan alkuna? Kalau alkena mempunyai ikatan rangkap 2. Kalau alkena mempunyai ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 itu adalah tidak jenuh. Nah, itu perbedaannya ya antara struktur atau beda struktur antara struktur alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan deret homolog? Deret homolog adalah kalau kita memberikan nama terhadap suatu struktur senyawa hidrokarbon, maka kita ganti akhirannya. Nah, tentu saja kamu harus tahu dulu untuk menamakan golongan hidrokarbon ini, kita harus tahu bilangan 1 sampai 10. Kamu hafalkan ya, untuk memberikan nama kepada golongan manapun, kata dasar 1 sampai 10 kamu harus hafalkan ya. Misalnya nih, 1 itu disebut dengan met ya, 2 adalah et, 3 adalah prop ya, atau kita biasa juga menyebutnya eta, meta, eta, propa, buta, dan sebagainya. Nanti di slide PowerPoint Ibu bisa kamu hafalkan ya. Nah, deret homolog itu apabila kita mengganti akhirannya dengan akhiran ana kalau dia alkana. Kalau dia alkena, nanti kita ganti akhirannya dengan ena. Sementara kalau deret homolog dari alkuna, kita ganti akhirannya dengan una. Kita tahu tadi bahwa ciri-ciri dari alkana semua ikatannya tunggal. Ciri-ciri dari alkena ikatannya adalah rangkap 2. Ciri-ciri dari alkuna adalah ikatannya rangkap 3 strukturnya. Nah, itu bedanya kalau dari struktur. Nah, kalau dari tata nama kita hanya mengganti akhiran. Kalau alkana ganti akhiran ana. Kalau alkena ganti akhirannya dengan ena. Kalau alkuna ganti akhirannya dengan una. Contoh, kita bahas deret homolog dari alkana ya. Ingat alkana C1 sampai C10. Anggap kita sudah hafal ya tadi bilangan 1 sampai 10. Maka untuk C1 kita namakan dengan metana. Kata dasarnya met ya, metana. Kalau yang kedua etana. Kalau C3 propana. C4 butana. Sampai C-nya 10. Kalau C-nya 10 kita sebut dengan butana. Maka deret homolog dari alkana dimulai dari metana sampai dekana. Ya, ingat ciri-cirinya tadi adalah tunggal. Sekarang kita masuk kepada deret homolog yang kedua, yaitu golongan alkena. Ciri-ciri dari alkena adalah rangkap 2. Ingat, golongan alkena tidak bisa dimulai dari C1. Kenapa? Karena ciri-ciri dari alkena tadi rangkap 2 berarti minimalnya rantainya mempunyai C-nya harus 2 karena dihubungkan oleh ikatan rangkap 2 begitu ya. Jadi tidak ada senyawa metena. Dimulainya adalah dari senyawa etena. Ayo sekarang kita sebutkan deret homolog dari alkena dimulai dari etena, propena, butena, pentena, sampai yang ke-10 adalah dekena. Gitu ya deret homolognya. Ingat itu hanya untuk rantai yang lurus. Nanti untuk bercabang lain lagi. Nah, sekarang kita lihat deret homolog dari alkuna. Tadi ciri-ciri dari alkuna adalah rangkap 3. Rangkap 3 berarti minimalnya strukturnya harus 2 atom C-nya, nggak bisa 1. Maka dari itu senyawa alkuna, golongan alkuna tidak ada yang disebut dengan metuna. Dimulainya adalah dari atom C2 yaitu etuna, propuna, butuna, sampai yang ke-10 adalah dekuna. Mudah bukan untuk yang rantai lurus? Kamu bisa menyebutkan deret homolog dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah,
Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat rumus umumnya. Alkena adalah rumus umumnya CnH2n tambah 2, gitu ya. Alkena rumus umumnya CnH2n min 2. Nah, kalau alkuna CnH2n. Nah, tentu saja N itu adalah jumlah atom C ya. Ingat, N adalah jumlah atom C. Nah, nanti kita praktekkan dalam penamaan deret dari alkana maupun alkena maupun alkuna. Nah, tata namanya nanti kamu baca ya, bagaimana cara menamakan deret dari alkana, alkena, dan alkuna tersebut. Dibaca di slide PowerPoint Ibu nantinya ya. Dibaca dan dipahami sehingga kamu bisa berlatih memberikan tata nama dari sudah memahami dan membaca tentang tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana, alkena, dan alkuna di slide PowerPoint Ibu atau di bahan ajar yang ada di GCR, maka kalian tentu bisa memberikan nama terena dan alkuna. Ingat ya, sebelum memberikan nama pada struktur senyawa hidrokarbon, kita harus tahu bilangan atau kata dasarnya 1 sampai 10. Sebetulnya bisa lebih, tapi kita belajarnya 1 sampai 10 dulu supaya gampang, ya kan? Nah, kata dasar untuk menamakan senyawa hidrokarbon itu dimulai dari 1, yaitu met, 2 et, 3 prop, atau boleh juga kita ada juga buku yang memberikan nama itu, misalnya nomor 1, angka 1 disebut dengan meta, 2 eta, 3 propa, 4 buta, sampai ke 10 adalah deka. Nah, nanti kita tinggal memberikan akhiran yang berbeda ketiga golongan tersebut. Misalnya untuk senyawa alkana atau golongan alkana, kita tinggal memberikan akhiran ana pada kata dasar 1 sampai 10. Kemudian untuk golongan alkena memberikan akhiran ena, ya. Kemudian untuk golongan alkuna kita tinggal memberikan akhiran una pada tata nama tersebut. Nah, sekali lagi harus kita ingat bahwa ciri-ciri dari ketiga golongan itu adalah di ikatan antara C dengan C, di mana ikatan kalau golongan alkana tunggal, kalau alkena rangkap 2, kalau alkuna adalah rangkap 3. Jadi kamu bisa mengetahui yang akan diberikan nama itu apakah golongan alkana, alkena maupun alkuna. Baik, kalau kamu sudah paham dan hafal kata dasar 1 sampai 10, maka kita bisa memberikan nama. Ibu contohkan pada struktur Ibu yang di samping. Nomor 1 ya. Kalau kita perhatikan struktur kita yang di samping, pertama kita menganalisa bahwa struktur nomor 1 adalah termasuk golongan alkana. Karena apa? Karena semua berikatan tunggal. Dan rantai ini adalah rantai yang tidak biasa, artinya rantainya bukan rantai normal, tetapi ada cabang. Di mana cabang kita sudah tahu, kalau kamu baca, cabang itu adalah yang terikat pada rantai. Biasanya cabang itu lebih pendek dari rantai utama kan. Nah, sebelum kita mempelajari tata nama, kita juga harus tahu bahwa cabang itu juga ada penamaannya. Ingat, kata dasarnya juga dari 1 sampai 10. Cuman cabang itu nanti kita kasih akhirannya dengan il atau disebut juga dengan gugus alkil. Deret homolog dari gugus alkil itu adalah kita mulai misalnya C-nya 1, maka kita kasih nama metil. Kalau C-nya 2 kita sebut dengan etil. Kalau C-nya 3 kita sebut dengan propil. Atau kita boleh menyimpulkan bahwa gugus alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom H-nya. Biasanya terikat ke cabang. Seperti itu ya. Kemudian juga aturannya harus kita ingat, kalau ada nama cabang, kemudian ada abjadnya atau mana yang kita sebutkan terlebih dulu, itu adalah sesuai dengan abjadnya. Misalnya antara metil dengan etil, kita sebutkan duluan adalah etil. Nah, demikian juga kalau ada yang cabangnya 2 atau 3 yang sama, maka kita tinggal memberikan awalan. Misalnya kalau ada 2 metil, maka kita sebut dengan dimetil. Kalau ada 3 gugus metilnya, maka kita sebut dia trimetil. Seperti itu ya. Tentu kalian nanti bisa baca kembali aturan tata nama kalau dia strukturnya bercabang. Nah, kalau diperhatikan struktur yang pertama adalah kita sudah simpulkan tadi bahwa dia termasuk alkana yang bercabang.
karena tunggal ya. Kita perhatikan yang pertama kita harus menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Tidak harus lurus tetapi bisa berbelok ke bawah atau ke atas. Artinya kita mengambil rantai yang terpanjang, kemudian kita tentukan nomor terendahnya harus dari mana. Kalau struktur ibu yang pertama ini, strukturnya adalah bercabang. Kita lihat dari kiri, cabangnya itu ada pada nomor 4, yaitu etil, karena 2 C-nya. Dari kanan, kita cabangnya terletak pada nomor 3. Maka kesimpulannya kita memberikan nomor 1 adalah dari kanan. Lurus ke kiri, berarti rantai utama pada struktur pertama ini ada 7. 7 golongan alkana kita sebut sebagai heptana. Nah, cabangnya di nomor 3 itu C-nya 1, maka kita sebut metil. Pada nomor 4, cabangnya itu mempunyai 2 C-nya, maka kita sebut dengan etil. Ingat, kalau kita menyebutkan cabang, abjadnya yang duluan itulah yang kita sebut pertama. Berarti antara metil dengan etil, kita sebutnya etil duluan. Ingat, alasan kenapa dari kanan dulu? Karena disitulah yang dekat dengan cabang. Maka untuk struktur yang pertama, kita menamakannya adalah 4 etil, 3 metil, heptana. Ibu ulang, 4 etil, 3 metil, heptana. Nah, itulah nama dari struktur senyawa alkana ini. Ingat, keunikan dari senyawa karbon adalah apabila cabangnya berpindah, namanya juga berbeda, strukturnya juga berbeda, dan mungkin senyawanya dalam kehidupan sehari-hari juga berbeda. Maka dari itu kita sebut senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon itu sangat banyak sekali ditemukan. Ya, untuk penamaan yang pertama. Untuk penamaan yang kedua, kita identifikasi dulu apakah senyawa ini termasuk alkana atau alkena. Kalau kita perhatikan, rantainya semua berikatan tunggal dan bercabang. Nah, kita pakai aturan yang tadi ya. Pertama kita tentukan rantai utamanya dulu yang di dalam kotak. Itu arahnya adalah dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, kenapa alasannya dari kanan atas? Karena dari kanan itulah yang terdapat cabang metil. Terdapat 2 metil di sana ya. Maka kita berikan nomor 1-nya dari kanan. Kalau kita perhatikan cabangnya adalah di nomor 2 ada 2 buah metil. Di nomor 4 ada 1 metil. Ya. Kemudian di nomor 5 ada etil. Ingat, yang kita sebut duluan adalah etil, bukan? Maka untuk penamaan ini kita sebutkan etil. Kemudian kalau kita perhatikan metilnya ada 3. Di mana etilnya ada 3? Yaitu pada nomor 2 dan nomor 4. Maka namanya kita sebut adalah 2,2,4 trimetil. Gitu nanti ya, 2,2,4 trimetil. Tapi kan kita menyebutnya etil duluan kan? Maka nama yang benar dari persamaan atau struktur dari alkana ini adalah tadi etilnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 etil 2,2,4 trimetil oktana. Ulang, 5 etil 2,2,4 trimetil oktana. Oktana karena rantainya 8, bukan? Nah, itulah penamaan dari senyawa struktur hidrokarbon yang alkana. Nah, ini berlaku untuk alkena dan alkuna. Demikian juga, tapi ingat, kalau dia punya ikatan rangkap 2, akhirannya rantai induknya diubah dengan akhiran ena. Kalau dia rangkap 3 atau alkuna, maka dikasih akhiran una. Mudah bukan memberikan namanya? Nanti kamu akan berlatih di dalam LKPD Ibu yang ada di Google Classroom untuk memberikan namanya. Kalau kamu tidak paham dengan contoh Ibu ini, kamu bisa bertanya lewat WA, kamu bertanya lewat Google Classroom, atau dengan cara apapun. Yang penting kalian paham tata nama senyawa hidrokarbon. Itu ya. Sekarang kita lanjut. Kita bicara sekarang mengenai isomer. Isomer adalah apabila dia mempunyai rumus kimia yang sama tapi berbeda dalam hal rangka, berbeda dalam hal posisi, atau berbeda dalam bentuk geometrinya. Atau secara umum kita simpulkan adalah apabila mempunyai rumus kimia yang sama tetapi struktur rangkanya berbeda,
posisinya berbeda, atau geometrinya berbeda. Nah, kita buatkan di sini adalah bahwa isomer rangka berdasarkan perbedaan rantai senyawanya, atau dalam bentuk luruskah dia atau bercabang. Sementara isomer posisi adalah berdasarkan posisi ikatan rangkap atau gugus fungsinya. Berarti yang punya isomer posisi adalah alkena dan alkuna, karena yang punya ikatan rangkap hanya alkena dan alkuna, bukan? Tetapi kalau isomer rangka itu ada pada ketiga golongan tersebut. Kemudian isomer geometri itu dapat dibedakan atas isomer cis dan trans. Kita akan bahas lebih lanjutnya ya. Ingat sekali lagi bahwa yang mempunyai isomer posisi hanya alkena dan alkuna untuk hidrokarbon. Tapi kalau rangka semuanya punya. Berikutnya kita akan bahas lanjutannya tentang isomer cis dan trans. Ya, isomer cis dan trans. Cis itu artinya adalah bersebelahan, sementara trans itu artinya adalah berseberangan. Kita bisa lihat pada struktur 2 butena. Ya, kita lihat pada struktur 2 butena, kamu perhatikan struktur ibu yang di atas 2 butena itu kalau kita perhatikan termasuk senyawa golongan alkena, bukan? Karena ciri-cirinya mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, kalau kita bikin lurus rantainya itu artinya sama juga dengan CH3, CH, CH, CH3. Nah, tetapi kita buatkan supaya jelas ruangnya. Kalau kamu perhatikan struktur 2 butena tersebut, yang mana yang dikatakan sebagai cis apabila CH3, CH3-nya itu bersebelahan. Kemudian H dengan H-nya juga bersebelahan. Tetapi kalau nanti dia diputar atau ditukar, maka CH3-nya bisa pindah ke bawah, H-nya bisa pindah ke atas, sehingga dia dikatakan mempunyai posisi yang baru yang kita sebut sebagai posisi trans. Artinya trans adalah yang berseberangan, di mana CH3 berseberangan dengan CH3. Kalau yang tadi kan bersebelahan ya, kalau sekarang adalah bersebelahan. Nah, itu terjadi pada 2 butena, atau bisa juga terjadi pada 2 bromo 2 butena. Nah, di mana CH3 dan bromonya bisa bertukar tempat sehingga terjadilah posisi cis dan trans. Sekali lagi kita simpulkan bahwa posisi cis adalah bersebelahan, kalau posisi trans adalah berseberangan. Nanti mungkin lebih pahamnya lagi kita lihat di bahan ajar ibu yang ada di GCR ya, atau kamu boleh bertanya atau berlatih untuk mengetahui isomer selanjutnya. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas sepintas mengenai sifat fisika dari alkana. Salah satunya kita sebutkan ya, salah satu sifat fisika dari alkana. Tentu saja juga ada sifat fisika dari alkena dan alkuna. Secara umum kita bahas bahwa nama senyawa kalau dari deret alkana itu mulai dari metana sampai dengan oktadekana ya. Kita lihat rumus molekulnya juga sudah kita pahami, MR-nya juga dari atas sampai ke bawah meningkat. Demikian juga dengan titik didihnya dari atas ke bawah juga meningkat. Nah, titik lelehnya juga demikian, dari atas ke bawahnya juga meningkat. Kalau kita perhatikan mulai struktur dari metana sampai oktadekana itu kan MR-nya pasti bertambah karena atom C-nya bertambah, atom H-nya juga bertambah. Maka itu akan mempengaruhi sifat fisika dan sifat kimia dari struktur hidrokarbon tersebut. Nah, demikian juga dengan alkena. Kalau kita perhatikan sifat fisikanya, MR-nya juga dari atas ke bawah juga bertambah. Nah, itu akan mempengaruhi titik didih dan titik lelehnya juga. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga dengan alkuna. Secara umum hampir sama dengan alkena dan alkuna, bahwa MR-nya semakin bertambah, maka titik leleh dan titik didihnya juga akan bertambah. Nah, jadi kesimpulan secara umum dari ketiganya, semakin besar molekul atau nilai MR-nya semakin besar, maka titik didih semakin tinggi. Pada senyawa dengan MR yang sama, senyawa dengan rantai bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah.
Jadi ada satu kesimpulan lagi ya, bahwa untuk MR yang sama, maka yang memiliki titik didih yang rendah adalah yang mempunyai rantai bercabang. Misalnya kalau ada oktana misalnya 8 kan atom C-nya, kalau dibandingkan oktana yang lurus dengan atom C yang 8 tapi bercabang, maka yang bercabang mempunyai titik didih yang lebih rendah. Nah, seperti itu untuk membandingkan antara rantai alkana yang bercabang dengan rantai alkana yang lurus. Nah, sekarang kita bahas sepintas mengenai reaksi senyawa karbon ya. Reaksi senyawa hidrokarbon itu ada reaksi pembakaran, ada reaksi substitusi, kemudian ada reaksi adisi, ada reaksi eliminasi. Nah, masing-masing kalau reaksi pembakaran kamu tentu tahu ya, pembakarannya ada yang pembakaran sempurna dan ada pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian ada reaksi substitusi, yaitu penggantian atom H dengan atom lain yang lebih elektronegatif. Jadi pada struktur senyawa hidrokarbon, atom H-nya bisa diganti dengan unsur yang lain yang lebih elektronegatif. Nah, itu namanya reaksi substitusi. Berarti ada H yang keluar digantikan oleh unsur yang lain yang lebih reaktif. Kemudian reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah penambahan atom, atau penambahan atom itu bisa terjadi reaksi adisi terutama pada senyawa yang ikatannya mempunyai ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Sementara pada alkuna yang tunggal tidak terjadi adisi. Jadi reaksi adisi terjadinya pada alkena dan alkuna. Nah, berikutnya adalah reaksi eliminasi atau pelepasan atom H. Nah, nanti kita akan belajari dan berlatih ya bagaimana reaksi-reaksi dari senyawa hidrokarbon ini. Mekanismenya mengikuti aturan Markovnikov nantinya. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut bagaimana aturan Markovnikov dari reaksi-reaksi ini. Nah, anak-anak, mungkin penjelasan dari PowerPoint Ibu ini kurang begitu jelas karena kita belajarnya masih daring. Nah, tentu saja Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk bertanya lewat apapun. Kamu bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat email dan sebagainya. Gunakan fasilitas itu untuk belajar supaya kalian tidak ketinggalan. Jadi kita bisa berdiskusi dimanapun, bisa belajar dimanapun, dan kalian juga belajar dari sumber yang lain, bisa membaca buku-buku yang lainnya. Demikian untuk pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami dengan cara yang seperti ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin keterangan Ibu tidak begitu jelas, tidak seperti halnya di kelas ya. Mohon bersabar dan mohon tetap semangat supaya kita bisa mengejar dan menyelesaikan materi ini dengan sesuai dengan target kita. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Selamat belajar di Google Classroom, di YouTube atau di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.